Wakil Bupati Wajo Haji Amran Mahmud meresmikan rampungnya pembangunan Menara Masjid Jami Taqwa Salok Jampu, Kecamatan Sabang Paru. Peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Wakil Bupati Wajo Haji Amran Mahmud yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Wajo Rahman Rahim. Pada kesempatan itu juga hadir sejumlah anggota DPRD Wajo dari fraksi Partai PAN dan Partai Demokrat. Ketua Pengurus Masjid Jami Taqwa Haji Muhammad Hasim menjelaskan bahwa peletakan batu pertama menara ini pada tanggal 17 Juni 2012 oleh Wakil Bupati Wajo Haji Amran Mahmud dan selesai pembangunannya pada tanggal 24 Mei 2013 atau waktu yang dipakai kurang 13 hari dari 1 tahun. Sementara biaya dari pembangunan menara tersebut sebesar 232.676.000. Dana ini terdiri dari sumbangan masyarakat, jemaah, dan donatur serta bantuan Pemkab sebesar 10 juta dari APBD 2013. Peletakan batu pertama yaitu tanggal 17 Juni 2013 bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1433 Hijriah. Kebetulan Bapak yang meletakkan batu pertamanya adalah Bapak Wakil Bupati Wajo, dan selesai pembangunannya tanggal 24 Mei 2013 bertepatan dengan 14 Rajab 1434 Hijriah. Jadi kurun waktu ini kita pakai kurang 13 hari 1 tahun. Kurang 13 hari 1 tahun. Alhamdulillah, berkat kerjasama kita semua tanpa kecuali pembangunan ini bisa selesai dengan baik.
Adapun biayanya sebagai berikut. Biaya seluruhnya yaitu 232.676.000. Sumber biaya sumbangan masyarakat jamaah donatur 192.676.000. Bantuan pemerintah Kabupaten Wajo melalui APBD 2013 10 juta. Bantuan PKDL Pertamina Makassar 30 juta rupiah, sehingga jumlah keseluruhannya 232.676.000. Wakil Bupati Wajo dalam sambutannya mengharapkan agar supaya hubungan silaturahim tetap terjaga. Jangan karena hanya perbedaan pandangan dapat merusak silaturahmi. Dia memberikan gambaran bahwa meskipun dalam pilkada nantinya dirinya dengan Rahman Rahim akan bertarung, namun dia mengakui kalau silaturahmi tetap terjalin. Pada kesempatan itu juga mantan anggota DPRD Wajo ini mengutarakan kalau masih banyak sarana-sarana yang masih perlu dibenahi, seperti sekolah yang ada di samping masjid yang masih semi permanen, termasuk kegiatan-kegiatan madrasah tetap akan dikembangkan secara bersama. Muhammad Hamzah dan Damri, Wajo Channel melaporkan. Ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya atas upaya kita semua untuk senantiasa memberikan perhatian ya, dan sekaligus kita dengan ketulusan dan keikhlasan untuk bersama-sama membangun umat melalui sarana dan prasarana ibadah kita, termasuk masjid kita, kemudian menara kita yang alhamdulillah sekarang ini kita sudah saksikan bersama. Hanya dalam waktu tidak cukup 1 tahun kita dapat wujudkan bersama. Masih segar ingatan saya turun di pondasi cukup dalam, barangkali ada sekitar 3 meter, mungkin 5 meter ya. Kita naik tangga, turun tangga, melakukan peletakan batu pertama, dan alhamdulillah kita sudah saksikan dengan kemegahan menara kita dan gambar yang cukup baik, yang kemudian desain yang cukup menambah khasanah untuk kita senantiasa lebih bermotivasi, ya termotivasi untuk meningkatkan ibadah dan meningkatkan kualitas keumatan kita. Dan alhamdulillah di tempat ini, di Salo Jampu ini, di Kecamatan Sabang Paru ini, ya saya tahu dan paham persis bahwa masyarakat yang ada di sini adalah masyarakat yang religius, ya masyarakat yang sangat memahami kebersamaan, ya masyarakat yang senantiasa menjaga terus kekompakan. Ya mudah-mudahan ini terus kita jaga, mudah-mudahan tali silaturahim, ukhuwah kebersamaan kita untuk membangun daerah kita ini senantiasa dapat kita ciptakan terus menerus. Demikian juga tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan di penghujung tugas kami, ya di akhir-akhir masa tugas kami selaku Wakil Bupati, tentu saya juga ingin menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini terima kasih yang sebesar-besarnya, ya selama ini ya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat terjalin dengan baik, ya kemudian kebersamaan kita di dalam membangun sarana dan prasarana yang ada di wilayah kita cukup kondusif, ya sehingga saya menganggap bahwa perjalanan tugas kami terkawal dengan baik. Hampir di penghujung tugas kami, alhamdulillah kami merasa bahwa tidak ada hal-hal rintangan, tidak ada hal-hal yang sampai merusak hubungan antara pemerintah dengan masyarakat selama ini. Tentu juga dalam perjalanan tugas kami, ya tentu masih banyak harapan, ya masih banyak keinginan-keinginan yang belum terakomodir,
yang belum sesuai dengan harapan bapak-bapak dan ibu masyarakat Kabupaten Wajo, khususnya di Kecamatan Sabang Paru ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya baik secara pribadi, demikian juga mewakili unsur pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kecamatan, demikian juga sampai di tingkat kelurahan, lingkungan yang ada di tingkat bawah. Saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam kami menjalankan tugas masih banyak harapan-harapan atau keinginan-keinginan dari masyarakat Wajo, khususnya di Kecamatan Sabang Paru ini belum dapat terwujudkan, dan kami mohon supaya mudah-mudahan kami tetap mendapat kesehatan, mendapat bimbingan untuk senantiasa berkarya sebagai apapun saja yang kita, untuk senantiasa mengabdikan diri kita untuk membangun bersama-sama masyarakat Wajo, sehingga Wajo ini senantiasa menjadi daerah yang religius, daerah yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, ada sebuah keberkahan, ada sebuah kebersamaan, ada sebuah silaturahim, ada sebuah kebersamaan, engka asih pakai renrangan, engka asih ama-amakan, engka asih wolong-polongan, sehingga suasana kehidupan bermasyarakat nyaman, tidak ada rintangan. Kalaupun ada riak-riak, itu adalah dinamika kehidupan. Dapat tercipta terus suasana yang baik, apalagi Wajo dikenal sebagai daerah yang sangat mengenal filosofi atau nilai-nilai kearifan lokal. Ada yang namanya sifat tahu, ada yang namanya sifat lebih, ada yang namanya sifat ingat, dan masih banyak lagi filosofi yang menjadi pegangan kita, sehingga mudah-mudahan ini terus terjaga walaupun dengan berbagai agenda yang kita hadapi. Alangkah indahnya, nyamannya saya dengan Pak Rahman Rahim, ketawa-ketawa, kemudian kehidupan ini tidak ada itu dinamika. Mari kita sehat, mari kita senantiasa menjaga hubungan silaturahim adalah segala-galanya. Silaturahim ukhuwah adalah hal yang tidak boleh mencederai daripada dinamika kehidupan sosial masyarakat kita. Jadi untuk itu saya ingin menitipkan harapan besar, apalagi momentum kita sekarang ini banyak agenda-agenda yang ada. Mohon kiranya supaya hubungan silaturahim, kebersamaan jangan tercederai hanya karena perbedaan pandangan kelompok warna-warni yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan terakhir, tentu kita berharap supaya bangunan ini sebagai bentuk motivasi. Tentu kita masih berharap masih banyak sarana-sarana yang lain yang harus kita kembangkan bersama. Ada masih sekolah kita yang masih semi permanen, taman kanak-kanak dan mawadita yang ada ini masih harus menjadi perhatian kita. Kemudian pernah juga saya mendapat informasi kalau tempat wudhu dan tempat toilet kita akan dipindahkan ke samping, dan saya tidak tahu bagaimana rencana panitia. Demikian juga tentu sarana prasarana lainnya, termasuk kegiatan-kegiatan madrasah diniyah awaliyah, kiranya tetap kita kembangkan secara bersama. Artinya di samping sekolah-sekolah madrasah sanawiyah, ibtidaiyah, bahkan kalau bisa sampai aliyah, mungkin tidak ada salahnya madrasah-madrasah diniyah untuk anak-anak yang sekolah di luar, sekolah di negeri, setelah pulang, setelah istirahat sejenak, kumpul di tempat ini, kita bina lagi, tambah lagi pengetahuan keagamaannya. Karena kalau kita lihat sekarang ini sangat-sangat luar biasa, kehidupan yang globalisasi, kebebasan teknologi dan sebagainya. Kalau kita tidak bekali anak-anak kita ini, sangat-sangat kita khawatirkan. Dan Allah sudah mengingatkan, wal yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita khawatir akan meninggalkan generasi-generasi yang lemah imannya, lemah akhlaknya, lemah tutur katanya, lemah ekonominya, lemah kemampuan kompetensinya dan lain-lainnya. Tidak ada yang bisa diandalkan. Dan saya kira sarana dan prasarana media-media yang ada, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, demikian juga yang bisa diswadayakan oleh masyarakat, untuk kita berikan perhatian. Artinya ya alai sarah,
ya untuk senantiasa memberikan bimbingan, ruang-ruang buat anak-anak kita untuk memberikan bekal-bekal mereka supaya mereka kuat dengan inteligensi pencerdasan intelektualnya, tentu juga dengan pencerdasan spiritualnya. Karena kalau sudah dua hal ini, apalagi kalau ditambah lagi dengan pencerdasan emosi, ya kemudian soft skill, ya kepekaan sosial dan sebagainya, kita terus bekali anak-anak kita, saya kira kita akan mempersiapkan generasi yang kuat, generasi yang handal, generasi yang insya Allah tidak akan mengecewakan, yang akan membangun umat, membangun bangsa dan membangun pembangunan dari menara ini. Jadi pembangunan menara ini kita bangun karena itu masjid baru, namanya masjid yang sempurna. Kalau menaranya, kalau menara ini tingginya 30 meter, berarti 30 juz Al-Quran. Ini tangganya 5, berarti 5 rukun Islam. Ini disesuaikan dengan syariat Islam. Iya, betul-betul. Tidak dibangun saja. Tidak dibangun seperti saja bahwa bikin menara. Itu menara kan persyaratan masjid, harus ada. Jadi itu masjid, namanya masjid yang lengkap. Kalau ada menara. Tapi disesuaikan dengan syariat Islam. Kalau tingginya 30 meter itu adik. 30 juz Al-Quran. Kemudian ini tangga-tangganya 5. Rukun Islam. 5 rukun dasarnya. Islam. Ini dari segi warna. Kalau warnanya kan itu warna kehidupan. Jadi kuning dengan kuning. Warna kehidupan dan subur toh. Subur kuning, artinya kuning itu artinya kesucian, kemurnian hati seorang. Kalau jumlah anggaran yang dipakai untuk 236 juta. Nah ini apakah semuanya hanya dari pengurus masjid atau dari jamaah yang menyumbang? Ada sumbangan dari pengurus, ada sumbangan dari jamaah tetap, ada sumbangan juga dari warga Kelurahan Songko, Salo Jampu yang ada dari luar seperti di Ternate, Kalimantan. Ada sumbangan. Semua warga perantau kita juga hubungi setiap bulan suci Ramadan. Kalau ini Pak, kalau dari segi
tingginya kan tadi 30 Ya, iya. Jadi harapan kita ke depan terkait dengan pembangunan Ya, menara ini khusus kepada masyarakat setempat. ya, itu ciri hanya Al-Quran. Karena di sini ada TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Bagaimana mendidik anak kita. Kemudian saya ada MDA, ada Sanadi. Nah, insya Allah tahun ini kita lagi akan buka hadiah. Apalagi mesin ini sudah dibina satu yayasan, Yayasan apa nama? Al-Hashimiyah. Baru ini didirikan. Jadi yayasan itu mengkoordinir 3 kegiatan: rukun kematian, madrasah. Tadi harapan sendiri Pak terhadap masyarakat bagi untuk perkembangan. Iya betul, untuk Daripada- pengembangan agama, Pengembangan pengembangan agama. syariat. Apa-apa yang menjadi nanti himbauan kepada masyarakat ini? Ya, tentunya mudah-mudahan mesin ini kita manfaatkan. Ya. Tadinya walaupun bagaimana megahnya mesin, kalau tidak dimanfaatkan rugi. Ya. Kita tempati sholat berjamaah, kita tempati mengaji, hari-hari besar Islam, namanya pelaksanaan sholat lima waktu berjamaah. Itu dibutuhkan termasuk program pokok itu. Iya, betul. Artinya setiap waktu jangan kosong, Iya. karena banyak rumah di sekitar ini. Itulah manfaatnya masjid ya. Iya. Tanpa berkumpulnya kita untuk melakukan ibadah dan bersilaturahmi. Ada hari besar Islam.